Baik, selamat siang para komite SD Negeri Kota Baru yang sudah berkenan hadir saat ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang. Di sini saya hadir untuk memberikan sedikit sosialisasi untuk ibu-ibu sekalian yang adalah perwakilan komite yang ada di sini dengan topik materi yang akan saya bagikan, yaitu penguatan peran komite sekolah dalam mendukung manajemen pendidikan. Yang mana kita ketahui bersama bahwa komite sekolah ini dia merupakan perpanjangan tangan dari orang tua murid yang ada di sekolah sini. Oleh sebab itu, tentu sebagai komite kita harus tahu tugasnya kita itu apa yang harus kita kerjakan. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa oh ya kita ini adalah komite, tetapi sebenarnya komite itu juga harus kita tahu bahwa apa yang akan kita kerjakan, yang mana kita hadir untuk mendukung program penyelenggaraan pendidikan di sekolah kita yang kita cintai. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah peran komite sekolah dalam manajemen pendidikan itu apa saja. Yang kedua ada strategi penguatan komite sekolah. Yang ketiga adalah dampak penguatan peran komite sekolah terhadap manajemen pendidikan. Jadi nanti sharing kita hari ini kita akan membahas kurang lebih 3 topik ini, yang nanti besar harapannya saya memberikan penguatan peran ibu-ibu sekalian untuk menunjang pendidikan yang ada di SD Negeri Kota Baru di sini. Oke, kita akan lihat yang pertama adalah peran komite sekolah dalam manajemen pendidikan itu apa saja. Yang pertama, kami sebagai komite sekolah hendaknya menjadi pengawas dan evaluasi terhadap kinerja sekolah. Ya. Nah, apa yang harus kita kerjakan di sini? Kalau berbicara mengenai pengawasan, berarti bagaimana sih kita sebagai komite sekolah harus melakukan pengawasan. Pengawasan yang kita lakukan ini melihat pada kebijakan dan juga program-program yang ada di sekolah kita. Jadi setiap keputusan kebijakan yang diambil dari pihak sekolah hendaknya juga melibatkan kami, melibatkan ibu-ibu semua sebagai komite sekolah yang nantinya akan mendukung terhadap program-program pendidikan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah evaluasi. Nah, kalau tadi kita sudah memutuskan program secara bersama-sama, kami sudah melakukannya secara bersama-sama, kita ada pada tahap terakhir yang namanya evaluasi. Untuk kegiatan evaluasi di sini, bagaimana sih komite itu dia menilai apakah setiap kebijakan yang kita ambil, apakah setiap program yang kita putuskan itu dapat dijalankan dengan baik atau tidak? Ada hambatannya atau tidak? Ada kekurangannya atau tidak? Serta, nah dalam kegiatan penilaian ini kita memberikan umpan balik. Umpan balik yang dimaksudkan di sini adalah ketika program sekolah, kebijakan sekolah itu yang belum dilaksanakan, kita sama-sama mencari solusi. Jadi sebenarnya program sekolah ini bukan menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja, tapi bagaimana komite juga harus bisa turut andil dalam konsep seperti ini. Dengan catatan apa? Tujuan kita adalah mendukung penyelenggaraan pendidikan yang ada. Selanjutnya, yang kedua adalah partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran sekolah. Terkadang inilah yang menjadi catatan penting untuk bagaimana sebagai seorang komite, tugasnya kita harus juga terlibat dalam perencanaan dan penganggaran sekolah. Nah, dalam perencanaan di sini pihak sekolah juga harus bisa membuka diri untuk bagaimana melibatkan komite sekolah dalam proses perencanaan program pendidikan. Nah, kalau berbicara program pendidikan, kita ada di dalam RKAS, ya, rencana anggaran kegiatan sekolah, di mana itu semua kegiatan yang kita rencanakan dalam 1 tahun akademik itu semua tertuang di situ, baik programnya, baik penyelenggara, baik anggarannya, semua tercover di situ. Dengan demikian, kami komite juga harus terlibat. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu dalam keseharian, kalau pihak sekolah memutuskan sendiri kebijakannya, ibu-ibu juga harus bisa bilang, oh kayaknya masih ada yang kurang. Kepala sekolah dan pihak sekolah harus mengundang kami juga untuk sama-sama. Kami tahu bahwa sebenarnya program yang diputuskan itu melalui kegiatan forum rapat besar. Yang kedua, kita lihat bagaimana penganggaran. Nah, secara besar kita ketahui bahwa salah satu pos anggaran yang dapat kita pakai itu berasal dari dana BOS, APBN dan APBD. Di mana penganggaran dana BOS ini semua itu diberikan secara full untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, oleh sebab itu dalam penganggaran pihak sekolah juga harus melibatkan partisipasi dari komite sekolah itu. Supaya apa? Sumbangsi pemikiran, sumbangsi ide dan gagasan yang disampaikan dari orang tua, dari pihak komite itu juga bisa tersalurkan. Supaya apa? Ketika penyusunan RKAS itu
semua bisa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Jangan sampai nanti program yang yang kita selenggarakan, kita putuskan itu dia tidak tepat sasaran, maka nanti tidak memberikan dampak yang besar. Oleh sebab itu, dalam penganggaran ini, partisipasi komite itu sangat-sangat penting untuk bisa mengalokasikan dana yang dapat kita pakai untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendidikan di sekolah itu harus lebih efektif dan efisien, tidak asal-asalan kita pakai. Selanjutnya, peran kita komite yang ketiga, itu adalah dukungan terhadap kebijakan dan program sekolah. Nah, tadi kita sudah lihat, kita sama-sama turut untuk membuat program, membuat kebijakan. Kita sudah ada dalam kegiatan pengawasan, penganggaran. Sekarang, semua program yang diputuskan itu kita harus dukung. Karena kita merupakan representasi orang tua yang ada di sekolah ini. Oleh sebab itu, dukungan komite ini sangat-sangat diperlukan ketika setiap program yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah. Gitu ya. Jadi jangan ada orang yang bilang, sudah kita urus saja, nanti mau kerja, nanti biarkan sekolah saja yang kerja. Tidak. Tetapi program sekolah yang sudah diputuskan, kami, pihak komite dan orang tua juga harus turut terlibat. Jangan sampai nanti ketika uang komitenya diputuskan 20.000, tetapi ketika sekolah mau tagih 20.000, orang tua ngomel, 20.000 mahal, kami mau makan bagaimana? Belum beli berkas, beli buku dan segala macam. Tetapi ini yang kita lihat, makanya dukungan penuh dari para komite yang merupakan representasi dari orang tua itu sangat penting dan sangat perlu untuk dilakukan. Nah, berikut kita lihat dalam implementasi. Untuk implementasi di sini, komite sekolah itu juga turut membantu pihak sekolah dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang ada di sekolah. Selanjutnya, advokasi. Nah, advokasi ini pihak komite juga harus turut terlibat. Pada poin ini dia mengatakan advokasi dan mediasi antara sekolah dan orang tua. Di mana advokasi di sini, komite sekolah itu dia harus hadir menjadi jembatan antara pihak sekolah dan orang tua terhadap setiap keluhan yang disampaikan. Nah, biasanya kalau ada permasalahan itu, ya sudahlah. Karena itu di sekolah ya nanti guru saja yang atur. Nah, sekarang dengan kita itu apa? Apakah kita mau membiarkan guru yang ada di sekolah kita ini dapat menerima kesalahan gitu, terima masalah lalu kita tutup mata saja? Kan tidak. Tetapi bagaimana sih peran komite? Dia harus menjadi jembatan untuk menyampaikan, oh bukan hanya sekedar masalah guru saja, tapi bagaimana orang tua datang lihat. Anak murid pulang kasih tahu, bapak dan mama kata di sekolah itu tidak pernah belajar, guru dong tuh sibuk. Apalagi ada kegiatan guru penggerak misalnya, oh banyak guru-guru tuh yang sibuk untuk bikin punya kegiatan untuk mengajar di kelas. Nah, tugas komite di sini juga di sini. Dia menjembatani hal itu. Oh, setiap ada permasalahan yang disampaikan, oh sarannya, ibu kayaknya kalau kita belajar dalam waktu yang normal itu kurang. Bagaimana kalau kita bikin les tambahan? Nah, ini yang komite juga sampaikan kepada pihak sekolah. Sama-sama kita putuskan. Supaya apa? Aspirasi-aspirasi yang disampaikan daripada orang tua, komite bisa sampaikan kepada pihak sekolah, sama-sama mengambil solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya kita melihat proses mediasi. Terkadang dalam di sekolah itu banyak sekali konflik yang terjadi. Nah, entah konflik baik secara internal maupun eksternal. Nah, oleh sebab itu, supaya ketika ada permasalahan itu dia terjadi, kami pihak komite harus bisa memberikan solusi atau menjadi mediator terhadap permasalahan yang ada. Baik dari yang tadi, anak-anak yang nakal, gitu ya. Apalagi kan sekarang ada peraturan yang mengatakan bahwa Tom jadi guru itu tidak boleh pukul anak. Nah, kalau komite dia lihat tingkat permasalahan yang terjadi. Kalau misalnya anak murid sudah maki-maki guru misalnya, lalu guru ambil tindakan, tiba-tiba orang tua tidak mau terima, kita lihat komite di sini. Gitu. Jangan sampai karena ya sudahlah, kita komite ya hanya asal nama saja, mengatur saja, tidak. Tapi bagaimana komite harus bisa berdiri sebagai mediator untuk memediasi permasalahan yang terjadi. Kita lihat dulu masalahnya bagaimana, kita sama-sama duduk ketemu dengan kepala dingin kita selesaikan supaya dapat solusi yang baik. Nah, tugas advokasi di sini. Jadi bukan berarti nanti jadi sarjana hukum dulu baru kita bisa menjadi seorang mediator gitu ya, jadi seorang advokat gitu. Tapi kami belajar dari hal-hal yang kecil dulu untuk bagaimana peran komite ini sangat membantu. Berikut kita lihat yang paling terakhir adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi komite. Nah, terkadang
Bapak Ibu sekalian, komite sekolah ini ya sudahlah, karena nama komite sudah yang penting, oh saya di komite. Tapi kita tertahu apa yang kita mau bikin, gitu. Nah, kehadiran di sini adalah kita menentukan kualitas pendidikan. Jadi pengajaran di sekolah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tapi kita sebagai komite juga harus hadir. Bagaimana sih kontribusi yang komite berikan? Apakah komite hanya datang lalu lihat oh apa yang ada, kita sikat. Kita marah-marah guru, kita kasih masukan, oh guru ini bagaimana pengelolaan anggarannya, tapi bagaimana sih kita lihat kualitas pendidikan itu juga dapat ditentukan dari partisipasi komite. Jangan sampai nanti komite menentukan program, malah komite itu ya tidak mendukung lagi. 20.000 terlalu mahal, 10.000 saja misalnya. Ini kita lihat. Sehingga bagaimana sih muncul inisiatif-inisiatif yang bisa memberikan peningkatan kualitas pendidikan itu sangat penting. Selanjutnya, berkaitan dengan inisiatif, komite sekolah juga dia hadir untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi komite. Nah, kalau Tom belajar mengenai partisipasi itu, tentu kurang lebih ada 4 hal. Yang pertama, partisipasi dalam bentuk finansial, di mana guru, orang tua dalam hal ini melalui komite, dia bisa memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Nah, uang itu yang nanti kita akan pakai pengelolaannya seperti apa, mau ditaruh kemana uang itu, apakah kami membantu untuk memberikan sarana-prasarana, atau kita bantu untuk rehab gedung sekolah misalnya. Yang kedua, ada partisipasi dalam bentuk ide dan gagasan. Berarti itu berkaitan dengan masukan, saran yang orang tua melalui komite itu disampaikan. Yang ketiga, melalui tenaga, gitu. Fisik. Bagaimana sih ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah itu, pembangunan, rehab gedung, orang tua yang memiliki keahlian, dia bisa menyumbang tenaganya. Sedangkan kalau yang fisik tadi, kami sebagai komite hadir untuk memberikan masukan, memberikan edukasi, kami mendukung setiap program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Itu sangat penting. Nah, dengan demikian, inilah peran kita. Peran kita sebagai seorang komite kurang lebih ada 5 hal yang harus kita ingat, dan kita harus melaksanakan bahwa inilah perannya kami sebagai seorang komite. Selanjutnya, yang kedua adalah strategi penguatan komite. Nah, tadi kita sudah tahu perannya kita. Sekarang bagaimana sih penguatan komite itu harus tetap kita lakukan? Kurang lebih yang pertama ada peningkatan kapasitas kompetensi anggota komite. Ini yang kita lihat, karena kita komite ini hadir dari latar belakang yang berbeda-beda, otomatis pemahaman kita juga itu akan berbeda. Nah, oleh sebab itu, strategi utama yang paling penting adalah kita menyatukan persepsi dulu melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi. Nah, di mana pada poin ini dia bilang kita memberikan pelatihan. Nah, misalnya seperti contoh yang sekarang ya, saya memberikan pelatihan, saya memberikan masukan, saya kasih tahu bahwa inilah poin-poin penting peran kita sebagai seorang komite. Di mana pelatihan ini adalah dengan tujuan kami meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari setiap anggota. Misalnya, oh yang nanti akan bergerak di bidang advokasi, apa-apa sih yang harus dia lakukan? Gitu. Yang akan bergerak di bidang pendidikan, apa-apa sih yang kita bisa sampaikan? Oh, les tambahan misalnya, kami bikin kegiatan ekstrakurikuler. Oh, dari sekolah mengusulkan bahwa kami membutuhkan dan kami mau supaya siswa itu berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Oleh sebab itu, kira-kira untuk mencapainya, solusi apa yang kita pakai? Melalui kegiatan pelatihan. Jadi komite juga harus turut serta dan turut andil dalam kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi dari anggota komite. Yang kedua, kita akan lihat mengenai pemberdayaan. Nah, jadi kalau tadi kita sudah mengikuti kegiatan pelatihan, sekarang kita memberdayakan nih setiap anggota komitenya kita. Upaya untuk pemberdayaan komite lebih efektif. Jadi ketika dalam susunan komite itu kita sudah dibagi sesuai dengan bidangnya kita masing-masing, kita harus lebih efektif. Kita harus bisa berupaya melaksanakan punya tugas itu dengan efektif supaya apa? Tugas kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini yang kita lihat. Oleh sebab itu, jarang ya ada kegiatan-kegiatan pelatihan terkait dengan komite. Nah, oleh sebab itu, inilah yang akan kita lihat sama-sama. Nah, yang kedua, kita akan lihat bagaimana sih kerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat. Komite tanggung jawab. Kan biasanya di sekolah itu kan ada program kemitraan ya, kita bermitra baik dengan sekolah lain maupun dengan dunia usaha dan dunia industri. Di mana sasarannya kita adalah kita saat tujuan bermitra itu kita saling menguntungkan. Misalnya dalam kemitraan, membangun kemitraan yang kuat antara komite sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya kami di Nabire di sini pihak sekolah mau bermitra dan bekerja sama dengan pabrik roti. Gitu ya, di sini kan ada pabrik roti ya, baik pabrik roti Mamida maupun Dika, gitu ya. Di mana kita sama-sama bermitra supaya apa? Ketika
ada materi pendidikan, materi pelajaran sekolah yang membutuhkan kita untuk terjun ke lapangan, kita bisa sesuai dengan mitra itu. Oh, bagaimana sih materi kita belajar terkait dengan wirausaha? Nah, oh, ternyata ya kami ingat ada bermitra dengan pabrik roti Mamuda misalnya. Oh iya, kami bawa siswa untuk ke sekolah, dari sekolah ke pabrik, bagaimana kita cara mereka memberikan latihan, cara membuat roti, setelah itu kami cara pengepakan, setelah itu cara menjualnya bagaimana. Nah, ini kita lihat gitu. Jadi menguntungkan untuk kegiatan kerjasama ini saling menguntungkan. Pihak sekolah mendapatkan mitra, anak-anak bisa langsung praktik di sana, ataupun kami dari pihak perusahaan mendapatkan pengalaman baru lewat kehadiran anak-anak tadi. Itu salah satu contoh. Jadi komite itu harus aktif-aktif. Banyak sekali kegiatan yang harus mendatangkan mitra. Supaya apa? Ketika kita mau belajar itu saling menguntungkan satu yang lain. Selanjutnya kita lihat ada kegiatan kolaborasi. Kolaborasi yang hadir di sini adalah bagaimana kolaborasi antara komite dengan masyarakat dalam pendidikan. Yang tadi saya sudah sampaikan. Ketika dalam pendidikan itu kami membutuhkan dukungan daripada masyarakat, nah misalnya siswa yang ada di sekolah ini dia memiliki bakat di bidang ekstrakurikuler olahraga, tetapi kami dari pihak sekolah itu terbatas dalam sumber dayanya, guru PJS itu kurang. Nah, ketika kami menyuarakan ke komite, komite juga bisa membantu. Oh ya, kami coba ya menghubungi. Siapa tahu ada masyarakat yang mempunyai ijazah guru PJS, oh kita ajar di sini. Atau kalau memang ada orang tua yang memiliki keahlian di bidang olahraga, bisa lah dia sumbang tenaganya untuk melatih anak-anak yang ada di sini. Nah, itu semua melalui kegiatan kolaborasi. Jadi tidak monoton sekolah itu sendiri atau komite itu juga dia sendiri. Tapi semuanya harus sejalan bersama rata. Yang ketiga, kita akan lihat bagaimana sih pengembangan mekanisme komunikasi yang efektif. Untuk poin ini dia menjelaskan bahwa komunikasi itu sangat penting. Komunikasi yang terjalin antara komite sekolah dan juga orang tua dan masyarakat dan juga pihak sekolah harus secara terbuka dan transparan. Ya, baik dalam perencanaan programnya, pelaksanaan, bahkan sampai di tingkat evaluasi harus terbuka. Terkadang kami sebagai masyarakat awam ini, kami selalu prasangka buruk terhadap pihak sekolah. Dan bos banyak kenapa minta uang terus. Betul ya? Dalam mengawasi penggunaan sumber daya itu harus tetap dijalankan. Tadi ya kita lihat salah satu peran kita adalah sebagai badan pengawasan. Oleh sebab itu pelaksanaan pembelajaran dia berkaitan dengan sumber daya pendidikan yaitu guru. Kita lihat, oh kalau guru di sini kita masih kurang, kita coba mengusulkan. Ibu coba mengusulkan ke dinas, kami butuh guru nih, guru PJS misalnya, guru matematika atau yang lain, biar masuk gitu. Jadi pembelajaran itu bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab komite sekolah saja. Pembelajaran di sekolah itu bukan menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja, tapi bagaimana komite juga dia terlibat di situ. Jadi komite itu harus yang peduli gitu, dia harus aktif terhadap pendidikan. Nah, dengan demikian inilah yang kita lihat ada poin yang ketiga, yaitu peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat. Nah, dia bilang kalau misalnya dampak dari penguatan komite tentu akan ada peningkatan partisipasi masyarakat. Sudah jelas, karena komite dan pihak sekolah menawarkan nilai yang baik, maka masyarakat akan lihat, oh ya mari, lebih baik tong kasih sekolah tong punya anak di SD Kota Baru. Karena apa? Mereka memiliki program baik dari kegiatan akademis maupun non-akademis. Mereka nih sekolah yang siap mendukung anak didik untuk berpartisipasi dalam lomba Olimpiade Sains. Mereka mendukung ada program untuk ekstrakurikuler olahraga misalnya. Nah, ini kita lihat. Jadi bagaimana sih bentuk partisipasi itu akan muncul ketika pengelolaan pembelajaran, pengelolaan pendidikan di dalam sekolah itu dia berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, kepuasan. Tentu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat jika semua partisipasi masyarakat itu terhadap pelayanan pendidikan dia berjalan dengan baik. Ya kan? Bagi kami juga komite akan mendapatkan nilai plus kalau misalnya kami turut terlibat dan turut mendukung dalam pelayanan pendidikan tadi. Selanjutnya, yang keempat adalah dampak terhadap prestasi akademik maupun non-akademik dari siswa. Nah, untuk poin yang keempat di sini dia bilang, kalau komite itu dia memberikan dukungan baik, maka dia akan memberikan pengaruh juga terhadap prestasi siswa. Jadi ya, jadi bagaimana tadi les tambahan yang kita bisa kasih, bagaimana sih kami memberikan masukan untuk kayaknya belajar itu harus berbasis kontekstual misalnya, gitu ya.
Tidak boleh monoton, guru tuh harus menjadi dalam kelas. Tapi bagaimana kita bawa anak-anak itu praktek, gitu. Sesuai dengan materi yang kita punya. Praktik tadi, bikin di pabrik roti, atau kami ke warung, ke swalayan, lihat bagaimana sih mereka ada transaksi jual beli di sana. Anak-anak bisa belajar mata uang, belajar dari operasi bilangan, gitu ya. Pengurangan misalnya 50.000 barangnya, terus kami belajar dengan 100.000 kembalinya berapa. Nah ini kita lihat. Jadi edukasi-edukasi seperti ini juga komite bisa kasih masuk. Karena apa? Ketika komite itu kuat dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan akademis, tentu akan memberikan dampak terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya kita akan lihat pada poin yang kedua, untuk pengembangannya bagaimana. Tentu kalau siswa itu sudah mendapatkan hasil yang baik, maka mereka juga akan memberikan karakter juga yang baik. Nah, karakter-karakter ini yang akan kita lihat dari segi non-akademis, gitu ya. Bagaimana sih keterampilan sosial, mereka bisa menghargai orang yang berjualan di pasar misalnya. Karena apa? Mereka juga turut merasakan. Mereka juga menghargai bahwa pabrik roti ini, bagaimana kami sebagai komite bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang paling terakhir, pengembangan pendidikan, dan oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab kita semua. Jadi jangan bilang hanya guru yang nanti mengajar, guru yang mengajar, tidak. Tetapi bagaimana kami sebagai komite juga harus bisa untuk membantu guru dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan demikian, ini yang bisa saya sampaikan bagi saudara-saudara komite sekalian. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh, biar kita ada dalam sesi diskusi apa. Baik, selamat siang. Oke, baik. Selamat siang para komite yang sudah berkenan hadir di saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu datang dan berjumpa dengan kami di sini. Saya hadir di sini bermaksud untuk mengadakan Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Dimasa. Jadi saya sebagai seorang guru juga untuk pemantauan saya sejauh ini untuk komite yang ada di sekolah kami masih banyak kekurangan yang saya lihat. Mungkin kendalanya karena salah satunya tadi memang belum ada penguatan tentang peran komite sekolah seperti yang Bapak sudah lakukan saat ini, sehingga komite juga belum benar-benar tahu bagaimana fungsinya dan perannya untuk sekolah. Jadi mungkin yang terjadi selama ini belum terlalu maksimal. Ya, kita sebagai guru juga kadang maunya berperan juga, saling bertukar pendapat, saling memberi saran untuk memajukan sekolah kita bersama. Tapi sejauh ini menurut saya belum maksimal. Kadang keterlibatan komite itu mungkin saat ada pertemuan untuk membicarakan soal akademik itu saja, tapi untuk yang lain-lain belum terlalu ambil dalam sekolah ini. Terus kalau boleh bertanya, saya mau bikin pertanyaan, apakah dengan adanya komite, mungkin setelah ada pertemuan kita membicarakan kinerja yang mau kita bikin di sekolah sama-sama dengan komite, apakah selain dari, untuk ini menyebut anggaran ya, apakah selain dari anggaran dana bos yang ada di sekolah, boleh tidak kalau misalnya dalam rencana yang kita susun terus ada kekurangan nih, tidak bisa dipenuhi semua oleh komite dana bos, apakah dari komite bisa tidak? Oke. Saja. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang bagus. Pada prinsipnya posisi di sini pada posisi di sini ibu merupakan guru yang juga sekaligus sebagai perwakilan komite yang notabene-nya pertanyaannya gini, apakah bisa tidak ketika program yang sudah diputuskan itu kekurangan anggaran, kita bisa ambil dari mana? Nah, ini yang menjadi takutnya nanti dibilang sebagai pungli. Gitu. Tapi bagi kami yang saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya kita harus kasih pinggir dulu pungli-pungli itu. Gitu. Oleh sebab itu, supaya tidak dikatakan pungli, uang komite bagi saya itu dia tidak masuk dalam kategori pungli. Karena apa? Itu sebagai dukungan material yang orang tua itu dia berikan. Supaya kalau tidak mau dikatakan pungli, kami ada dalam rapat sama-sama dengan para orang tua, kita kasih tahu. Nah, yang tadi kalau tidak salah nanti ada di prinsip transparansi tadi. Nah, untuk penggunaan sumber daya pendidikan, kan situ ada dua hal, ada efisiensi dan pengawasan, dan juga yang paling terakhir itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Di mana kita bisa kasih tunjuk bahwa sebenarnya programnya kita ini misalnya tadi mau bikin les tambahan, gitu. Tapi kami tidak punya pos anggaran untuk dana bos membayar biaya les tambahan tadi. Bisakah tidak orang tua itu ada dalam
dukungan finansial, tentang mau kasih Rp1.000, Rp2.000, itu harus kita terbuka. Supaya apa? Yang tadi, kepercayaan yang kita berikan baik pihak komite maupun sekolah kepada masyarakat, orang itu lihat. Supaya apa? Tanda untuk pungli itu dia tidak muncul. Nah, ini yang terkadang memang betul. Saya juga dulu sebelum belajar ini juga saya tahu sekolah ini minta uang terus. Sebenarnya ada apa? Nah, ketika kami belajar ini kita tahu bahwa sejatinya kenapa orang tua itu selalu bilang minta uang terus, karena mereka belum mendapatkan edukasi. Orang tua tidak pernah mendapatkan edukasi, dan bahkan orang tua itu juga kadang-kadang tidak dikasih tahu terkait dengan program-program yang ada. Sehingga munculnya bahasa seperti itu, minta uang terus. Nah, oleh sebab itu, inilah yang kita lihat. Mengapa sangat ditekankan untuk komite sekolah itu dia harus terlibat aktif, karena apa? Mereka merupakan perpanjangan tangan dari orang tua. Gitu. Jadi ketika keputusan diputuskan, orang tua juga berhak tahu melalui komite tadi. Sehingga sangat penting untuk koordinasi, komunikasi itu dia dijalin. Nah, yang tadi disampaikan, ini bukan menjadi hal yang ada di sekolah ini saja, tetapi di setiap sekolah itu tentu ada. Karena terkadang komite sekolah itu baru sudahlah, apa yang mau ada nanti kami tanda tangan gitu. Kami akan lihat, oh kalau kurang sudah, ini diperbaiki. Tetapi keterlibatan secara aktif untuk mendukung itu belum. Tapi bukan tidak, tapi belum maksimal. Karena apa? Yang tadi kami orang tua dan komite itu kan punya tugas berbeda-beda ya. Orang tua ada yang sebagai ASN yang kerjanya banyak, ada juga yang ada sebagai ibu rumah tangga, bapak kepala keluarga yang notabene tidak bisa maksimal. Tetapi mungkin dari sini bisa menjadi informasi tambahan saja untuk bisa memberikan penguatan juga kepada komite. Karena itu yang mau disampaikan. Komite itu sangat penting sekali. Supaya apa? Jangan nanti yang bisa proko di luar misalnya, yang bolos, komitenya lihat apa? Apakah komite ada datang turun tangan langsung melihat, oh ini yang bolos ini bagaimana? Solusinya seperti apa yang kita lihat? Apakah mereka bolos karena guru-guru nih marah-marah mereka kan tidak gitu? Apakah guru ini jahat? Kadang-kadang terekam di mindsetnya kita sebagai komite hanya bicara mengenai uang dan program kerja, gitu ya. Jadi ini mungkin bisa sebagai informasi tambahan untuk bisa kita kasih tahu lagi kepada ibu komite yang ada di sini. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Ada lagi kalau memang kita sharing saja mengenai keluhan yang ada di sini. Yang tadi sempat saya manfaat dari komite juga tuh sebagai mediasi. Iya. Nah, itu saya rasa perlu sekali, Iya. karena itu yang paling sering kita hadapi di sini. Anak-anak kan kebanyakan di sini anak-anak Papua dengan latar belakang orang tua yang mungkin masih belum paham. Kadang datang sini langsung marah-marah dengan kita guru dengan nada yang tinggi, bahkan mungkin bisa dengan kekerasan seperti itu. Nah, saya rasa dengan komite kalau sudah paham tugasnya seperti itu, mungkin ada waktu di mana untuk kita juga bisa ambil komite sebagai mediasi untuk kita dan orang tua. Iya, betul. Itu sangat perlu sekali. Iya. Jadi itu peran kami sebagai komite. Dan memang terkadang itu juga memang belum diperhatikan bagian-bagiannya komite dengan bagian sebagai advokasi dan mediasi, siapa-siapa untuk dia bisa menjadi mediator terhadap permasalahan ini. Jadi bukan hanya sekedar masalah antara orang tua dengan anak, tapi bagaimana guru dengan guru juga gitu. Baik dengan masyarakat, itu kita lihat gitu. Itu yang bisa saya sampaikan masukannya terkait dengan peran peran komite sebagai advokasi dan mediasi dengan masyarakat dan orang tua. Betul, itu sangat penting disampaikan. Ada lagi, Ibu? Kita cerita aja. Sebentar dulu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara komite. Besar harapannya nanti bisa mengemban tanggung jawab ini dengan baik. Tujuannya kita adalah memberikan mutu layanan pendidikan yang baik untuk punya sekolah SD Kota Baru ini. Supaya apa? Nilai plus. Kalau kemarin yang mendaftar hanya 200 orang, tahun berikutnya kita harus bisa ada di angka 500. Kenapa? Nilai plusnya kita. Kita membangun relasi dengan baik dengan masyarakat, kita bermitra dengan dunia usaha dan industri, kami membutuhkan masukan untuk kegiatan akademis maupun akademis, ini semua kita pakai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir di saat ini, dan mungkin penutup dari Ibu Emi sebagai kepala sekolah, dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Kado yang mana telah memberikan banyak masukan, memberikan banyak arahan untuk kami dari pihak sekolah apabila dalam pelaksanaan tentang komite di sekolah kami. Apa yang tadi kami sudah dengar bersama-sama, saya selaku pimpinan sekolah kami yang pertama terima kasih karena memang banyak hal yang disampaikan tadi, banyak juga pula yang kami belum lakukan. Mungkin saja kita lakukan tetapi kita tidak tahu porsi-porsi dari sebagai komite itu seperti apa. Jadi terima kasih kepada Bapak Kado untuk
semua yang disampaikan. Kedepannya kami akan laksanakan seperti apa yang disampaikan demi menuju sekolah kami pada SD Kota Baru ini. Ini biasa sampaikan, apabila ada kesempatan berikutnya kami juga mohon kehadiran Bapak Aldo di sini untuk ada lagi hal yang membentuk kami komite sekolah kami supaya kami lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dengan demikian, maka berakhir sudah sharing kita di saat ini terkait dengan peran komite sekolah, dan selamat mengemban tugas untuk perwakilan ibu-ibu hebat yang menjadi barometer untuk pengembangan kualitas pendidikan di SD Kota Baru. Selamat siang dan sampai jumpa. Siap.